Arsip terdiri dari arsip statis dan arsip dinamis. Arsip dinamis merupakan arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan penciptaan arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya dan dipermanenkan. Arsip dinamis menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pencipta arsip terdiri dari lembaga negara, perguruan tinggi, BUMN dan BUMD, pemerintah daerah, dan perusahaan. Pengelolaan arsip dinamis dilakukan dengan cara penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan. Proses penciptaan arsip dinamis menurut Undang-Undang Nomor 43 terdiri dari pembuatan dan penerimaan arsip. Kemudian penerimaan arsip diterima dari perangkat daerah maupun dari luar perangkat daerah. Setelah arsip diterima, arsip akan didistribusikan secara cepat, tepat waktu, akurat, dan aman. Arsip dinamis digunakan untuk kepentingan internal pencipta arsip dan kepentingan publik, yaitu dari pemerintah untuk masyarakat. Penggunaan arsip dinamis disusun berdasarkan pengklasifikasian arsip dan daftar arsip. Pemeliharaan arsip dinamis dilakukan dengan cara membersihkan arsip, menghilangkan noda, menangani arsip basah, memutihkan kertas, mencuci berkas, dan enkapsulasi. Berikut prosedur penyusutan arsip, yaitu pembentukan panitia, pencocokan fisik dengan daftar, membuat daftar arsip usul musnah, penilaian oleh panitia, dan terakhir yaitu persetujuan dari pimpinan pencipta arsip. Arsip statis. Arsip statis merupakan arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan yang telah habis masa retensinya dan dipermanenkan. Beberapa contoh arsip statis adalah berupa blueprint dari berbagai macam bangunan. Misalnya, gelanggang olahraga, Taman Mini Indonesia Indah, Monumen Nasional, pembangunan LRT, dan Islamic Center. Pengelolaan arsip statis. Pengelolaan arsip statis terdiri dari akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis, dan akses arsip statis. Akuisisi arsip statis merupakan proses penambahan hasanah arsip statis pada lembaga kearsipan yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan arsip statis dan hak pengelolaannya dari pencipta arsip kepada lembaga kearsipan. Pengolahan arsip statis dilaksanakan berdasarkan asas usul dan asas aturan asli. Preservasi arsip statis dilakukan untuk menjamin keselamatan dan kelestarian arsip statis. Dilakukan dengan cara membersihkan arsip, menghilangkan noda, menangani arsip basah, memutihkan kertas, mencuci berkas,
dan enkapsulasi. Akses arsip statis merupakan ketersediaan arsip statis sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip. Penetapan akses arsip statis didasarkan pada sifat terbuka dan tertutup. Bersifat terbuka apabila akses terhadap arsip statis yang berasal dari pencipta arsip terdapat persyaratan tertentu. Bersifat tertutup berdasarkan persyaratan akses atau karena sebab lain sesuai dengan lingkungan kewenangan. Prosedur penggunaan arsip. Apa itu penggunaan arsip? Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, penggunaan arsip adalah kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi pengguna. Kegiatan penggunaan arsip diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 42 sampai Pasal 44. Kegiatan penggunaan arsip meliputi peminjaman arsip, pengembalian arsip, dan akses arsip. Prosedur peminjaman arsip. Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman arsip kepada perusahaan. Setelah mendapat persetujuan, peminjam menghubungi arsiparis dan arsiparis mencari kartu indeks arsip yang akan dipinjam. Kemudian, arsiparis mengisi lembar pinjam arsip dengan rangkap 3. Selanjutnya, arsiparis mengambil arsip di map penyimpanan dan menggantikannya dengan lembar pinjam pertama. Setelah itu, peminjam mengisi buku peminjaman arsip. Arsiparis memberikan arsip dan lembar pinjam kedua kepada peminjam. Lembar pinjam ketiga disimpan dan ditempatkan pada berkas peringatan yang disusun berdasarkan tanggal pengembalian. Prosedur pengembalian arsip. Peminjam mengembalikan arsip bersama lembar peminjaman. Selanjutnya,
Petugas memeriksa arsip meliputi kondisi fisik dan ketepatan waktu. Apabila arsip rusak, peminjam harus memperbaiki, dan apabila arsip telat, peminjam membayar denda. Kemudian, arsip dikembalikan ke tempat penyimpanan dan mencabut lembar pinjam arsip. Langkah terakhir, lembar pinjam arsip pertama dapat disobek. Lembar pinjam arsip kedua dikembalikan ke peminjam dan lembar pinjam arsip ketiga disimpan oleh arsiparis. Akses arsip. Akses arsip adalah penggunaan arsip yang dilakukan di tempat tanpa meminjam. Apa saja syarat akses arsip? Yang pertama, ketersediaan arsip. Yang kedua, memenuhi kaidah undang-undang. Yang ketiga, ketersediaan sarana penemuan arsip. Yang keempat, mempertimbangkan keamanan arsip. Dan yang kelima, pembatasan arsip khusus. Prosedur akses arsip. Peminjam menunjukkan surat izin akses kepada petugas. Selanjutnya, petugas mencari indeks arsip yang akan dipinjam. Kemudian, petugas mengisi dua outslip. Outslip pertama digunakan untuk menggantikan file yang keluar dan outslip yang kedua disimpan oleh arsiparis. Selanjutnya, petugas mencari arsip yang dibutuhkan dan mengganti dengan outslip pertama. Setelah arsip selesai digunakan, arsip disimpan kembali dan outslip pertama dapat dimusnahkan. Sistem penyimpanan arsip memiliki berbagai macam jenis seperti sistem abjad, sistem subjek, sistem nomor, sistem wilayah, dan sistem tanggal. Kebutuhan dan ruang lingkup perusahaan atau instansi tidak selalu sama. Oleh sebab itu, jenis surat-suratnya pun juga beragam, sesuai dengan bidang kegiatan yang dilakukannya. Dalam penerapan sistem kearsipannya pun berbeda-beda. Ada kantor yang menggunakan sistem abjad. Ada kantor yang menggunakan sistem subjek, wilayah, tanggal, dan sebagainya. Bahkan ada pula kantor yang memadukan sistem yang satu dengan sistem yang lainnya. Sistem penyimpanan arsip dikatakan baik apabila memenuhi kriteria-kriteria di antaranya. Mudah dilaksanakan dan digunakan, hemat tenaga, hemat peralatan, hemat waktu, hemat biaya, sederhana, fleksibel dan mudah dikembangkan, serta sesuai dengan fungsi dan tugas pokok organisasi. Sebelum memilih sistem kearsipan yang akan digunakan, alangkah baiknya memperhatikan hal-hal berikut ini. Sistem abjad cocok untuk perusahaan yang menyimpan arsipnya berdasarkan nama, misalnya nama organisasi, nama pelanggan, atau nama keanggotaan. Contohnya perusahaan manufaktur, bank, perpustakaan, dan lain-lain. Kemudian, sistem subjek cocok untuk kantor instansi yang besar, baik dari sisi gedungnya maupun dari ruang lingkup pekerjaannya. Kantor yang memiliki ruang lingkup pekerjaan yang banyak umumnya terdiri dari banyak masalah dan menghasilkan jenis arsip yang beragam. Oleh karena itu, dibutuhkan klasifikasi yang jelas agar pengelolaan arsip menjadi lebih teratur dan mudah diakses jika dibutuhkan. Contoh kantor yang menggunakan sistem subjek yaitu kantor dinas dan lembaga pemerintahan. Kemudian, sistem nomor cocok untuk kantor yang penanganan surat-suratnya bersifat rahasia atau membutuhkan identitas unik untuk mencari arsipnya. Setiap arsip dalam sistem ini diberikan nomor sebagai suatu ciri atau tanda yang melekat pada suatu nama. Contohnya perpustakaan yang menggunakan identitas nomor untuk mengklasifikasikan nama buku, rumah sakit yang menggunakan nomor identitas pasien, kantor pos yang menggunakan nomor kode pos untuk mempercepat penyortiran surat. Misalnya, wilayah Sukamaju ada di banyak daerah. Namun kode pos selalu unik sehingga mempercepat penyortiran. Kemudian, bank menggunakan nomor rekening untuk mengidentifikasi data nasabah dan transaksi keuangan. Sementara itu,
Perguruan tinggi memakai nomor induk mahasiswa atau NIM untuk mengelola data akademik setiap mahasiswa. Selanjutnya, sistem wilayah cocok untuk perusahaan yang mempunyai kantor cabang di berbagai daerah. Contohnya, perusahaan transportasi dan bank. Kemudian, bisa juga untuk perusahaan yang mempunyai bidang tugas yang berkaitan dengan luar negeri. Contohnya, perusahaan ekspor-impor. Selain itu, dapat juga digunakan untuk perusahaan yang mempunyai daerah pemasaran yang cukup luas di seluruh daerah, contohnya kantor pos, jasa titipan kilat, dan sebagainya. Sementara, sistem tanggal cocok untuk perusahaan yang menyangkut pada masalah keuangan, karena umumnya pencatatan keuangan dilakukan berdasarkan transaksi yang terjadi setiap hari, setiap bulan, setiap tahun, dan sebagainya. Sehingga bukti-bukti juga disusun secara kronologis sesuai tanggal. Perusahaan yang menggunakan sistem tanggal biasanya bergerak di bidang keuangan, seperti perusahaan asuransi, kantor pajak, bank, dan sebagainya. Tapi, tahukah kalian bahwa ternyata di perusahaan atau instansi kebanyakan menggunakan 2 atau lebih sistem penyimpanan arsip? Ya, ini disebut dengan sistem kombinasi. Sistem kombinasi ini menggabungkan 2 atau lebih sistem penyimpanan arsip. Hal ini dilakukan untuk mempermudah penemuan kembali arsip. Ada yang tahu contohnya seperti apa? Mari, Rona jelaskan. PT Global Shipping adalah perusahaan logistik yang beroperasi secara internasional dan mengelola pengiriman barang ekspor-impor. Perusahaan ini memiliki kantor cabang di berbagai negara dan memiliki jenis dokumen yang beragam sehingga perlu disimpan dan dikelola secara teratur. Dokumen-dokumen tersebut meliputi surat kontrak, faktur pengiriman, surat izin ekspor-impor, dan dokumen bea cukai. Namun, karena tidak adanya sistem pengelolaan arsip yang tepat dan sesuai, PT Global Shipping seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses dokumen dengan cepat dan efisien. Berdasarkan kasus tersebut, sistem penyimpanan arsip yang sesuai digunakan PT Global Shipping adalah sistem kombinasi wilayah dan subjek. Mengapa? Ini karena arsip di PT Global Shipping sering dicari berdasarkan wilayah. Hal ini terlihat dari banyaknya cabang yang dimiliki PT Global Shipping. Maka, penggunaan sistem wilayah sangat membantu untuk membedakan arsip dari satu cabang dengan cabang lainnya. Namun, karena PT Global Shipping juga sering menangani berbagai jenis arsip yang berbeda-beda, maka diperlukan tambahan sistem subjek untuk mengelompokkan arsip berdasarkan jenis atau isi dokumennya. Dengan menggabungkan kedua sistem ini, pencarian arsip menjadi lebih cepat dan terorganisir. Jadi, alat dan bahan yang diperlukan yaitu yang pertama adalah map Snellhector, yang kedua yaitu surat keluar dan surat masuk, pensil, penghapus, dan sticky note, kemudian buku agenda, dan yang terakhir yaitu indeks arsip. Yang pertama yaitu sistem abjad. Sistem abjad yaitu sistem penyimpanan arsip dengan mengurutkan surat mulai dari abjad A sampai Z. Sistem ini disusun berdasarkan nama orang, badan, atau instansi. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah terisi semua kecuali kode arsip. Untuk kode arsip, kita akan isi dengan abjad di awal. Contohnya yaitu Asri Furnitur. Maka kita akan tulis di kode arsip yaitu AS. Dan seterusnya. Setelah buku agenda kita isi semua, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan surat ke dalam guide. Setelah semua surat sudah dimasukkan ke dalam guide, yaitu kita rapikan, kemudian buku agenda kita letakkan di atas, dan kita masukkan ke dalam map. Yang kedua yaitu sistem tanggal. Sistem tanggal adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada tanggal yang tertera dalam surat. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah terisi semuanya, kecuali kode arsip. Jadi kita akan mengisi kode arsip berdasarkan tanggal, yaitu tanggal 1, kita akan menulis tanggal 1, dan seterusnya. Setelah buku agenda kita isi semuanya,
maka kita akan memasukkan surat ke dalam guide. Di sini ada guide berwarna pink, yaitu guide primer berisi tahun, yang kedua sekunder berisi bulan yaitu Januari, yang ketiga yaitu guide tersier berwarna kuning, ada tanggal 1 sampai 10, tanggal 11 sampai 20, dan tanggal 21 sampai 30. Langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan surat ke dalam guide sesuai dengan tanggal. Dan pada tanggal 17 Januari kita akan memasukkan ke guide dengan tanggal 11 sampai 20 dan seterusnya. Setelah surat kita masukkan ke dalam guide, langkah selanjutnya yaitu kita rapikan, kemudian buku agenda kita letakkan di atasnya dan kita masukkan ke dalam map Snellhecter. Selanjutnya yaitu sistem wilayah. Sistem wilayah adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pengelompokan menurut nama tempat. Jadi, di buku agenda ini sudah diisi semuanya kecuali kode arsip. Untuk kode arsip, kita akan isi bagian wilayahnya. Contohnya, yaitu yang pertama, perusahaan Asri Furniture dari Yogyakarta, yaitu Provinsi DIY. Lalu kita akan tulis di buku agenda bagian kode arsip. Yang pertama yaitu kita tulis nama negara, kemudian nama provinsi, dan yang terakhir yaitu nama daerah. Dan begitu pun seterusnya. Setelah buku agenda kita isi, lalu kita akan masukkan surat ke dalam guide. Di sini ada guide primer dengan kode Indonesia, kemudian guide sekunder. Untuk nama provinsi, di sini ada Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Kemudian guide yang berwarna kuning yaitu guide tersier berisi nama kota atau daerah. Setelah itu, kita akan memasukkan surat ke dalam guide berdasarkan wilayahnya. Setelah itu, kita rapikan, kemudian kita letakkan buku agenda di atasnya, dan kita masukkan ke dalam map Snellhecter. Selanjutnya yaitu sistem subjek. Sistem subjek adalah sistem penyimpanan arsip berdasarkan pada subjek atau isi dari arsip yang bersangkutan. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah terisi semuanya kecuali kode arsip. Langsung saja, di sini pada surat dari PT Rocket Management tentang perihal penawaran barang elektronik. Langsung saja kita lihat pada pola klasifikasi arsip, ada pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Kita lihat pada PT Rocket Management ini perihal penawaran barang. Jadi terletak pada sub-sub masalah dengan nomor 10 yaitu penawaran barang, sub masalah yaitu nomor 00, dan kode pokok masalah yaitu PM. Setelah itu, kita akan memasukkannya ke dalam buku agenda yaitu dengan kode PM.00.10. Begitupun juga dengan surat-surat yang lainnya. Setelah buku agenda kita isi semuanya, langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan surat-surat ke dalam guide atau indeks arsip. Dengan surat yang pertama yaitu dengan
nomor PM.00.10, lalu kita akan memasukkannya ke dalam guide. Dan begitu pun seterusnya. Setelah itu, kita akan rapikan dan kita letakkan buku agenda di atasnya dan pola klasifikasi arsip. Setelah itu, kita akan masukkan ke dalam map Snellhecter. Selanjutnya yaitu sistem penyimpanan dengan sistem nomor. Sistem nomor yaitu sistem penyimpanan arsip berdasarkan nomor dari bilangan terkecil sampai terbesar. Di sini sudah ada buku agenda yang sudah terisi, namun tinggal kode arsipnya saja yang belum. Di sini ada pola klasifikasi arsip yang terdiri dari pokok masalah, submasalah, dan sub-sub masalah. Pokok masalah terdiri atas nomor 100, 200, dan 300. Submasalah dan sub-sub masalah terdiri dari nomor yang tertera. Selanjutnya yaitu kita akan mengisi kode arsip. Yang pertama yaitu PT Bahana. Kita lihat pada PT Bahana ini perihal penagihan pembayaran. Selanjutnya kita lihat di pola klasifikasi arsip. Penagihan pembayaran itu terletak pada sub-sub masalah nomor 20, kemudian submasalah nomor 00, dan pokok masalah yaitu nomor 300. Jadi kita langsung tulis di kode arsip yaitu dengan nomor 300.00.20 dan begitu juga seterusnya. Setelah buku agenda kita isi semuanya, maka langkah selanjutnya yaitu kita akan memasukkan surat ke dalam guide atau indeks arsip. Setelah itu kita rapikan semua surat dan kita letakkan buku agenda di atas dan juga pola klasifikasi. Setelah itu kita masukkan ke dalam map Snellhecter.